ketika si orang tua laki-lakinya ini tahu bahwa si perempuannya ini survivor cancer, orang tuanya bilang jangan nikah sama orang yang pernah kanker, nanti anaknya kanker juga. Seperti apa orang masih suka kalau orang yang tahu lu kan termasuk orang yang share juga, lu terbuka bahwa lu adalah survivor gitu. Nah kan nggak semua orang seperti itu. Nah, ketika ada orang yang ketika lu share gitu, ada nggak orang yang responnya apakah ada yang negatif juga atau kayak gimana sih pada umumnya lah gitu? Pada umumnya sebenarnya lebih banyak respon positif. Lebih banyak respon positif. Mereka jadi lebih paham bahwa oh kanker itu bisa sembuh. Menurut gua dengan setiap gua ketemu orang dia punya akhirnya dia punya pemikiran seperti itu, menurut gue itu sudah cukup banget gitu loh. Maksudnya kayak satu hari satu orang yang akhirnya berpikir kanker bisa sembuh, menurut gue itu udah cukup banget respon seperti itu. Tapi di sisi lain yang gue sadari di usia sekarang ternyata ada juga respon negatif. Respon negatifnya apa? Dalam hal pemilihan pasangan. Kayak gitu. Pemilihan pasangan. Maksudnya kayak nyambungnya kemana nih? Akhirnya gue menemukan fakta-fakta bahwa ada beberapa golongan orang yang masih berpikiran bahwa kanker pada anak adalah penyakit menurun. Dan akhirnya survivor seperti gue dan teman-teman tidak laku. Maaf, gue boleh nggak nanya nih, apakah lu mengalaminya juga atau? Pernah mengalami dan pernah mendengar cerita true story-nya. Kalau gue kan mengalami hal yang masih gue kira-kira. Maksudnya gue mengira-ngira bahwa kayaknya dia nggak jadi mau sama gue gara-gara itu gitu. Kalau gue kan masih mengira-ngira. Tapi gue pernah mendengar cerita langsung. Jadi ada perempuan, dia survivor cancer, dia sama katakanlah pacarnya udah pacaran, udah mau ke jenjang yang lebih serius. Ketika si orang tua laki-lakinya ini tahu bahwa si perempuannya ini survivor cancer, orang tuanya bilang jangan nikah sama orang yang pernah kanker, nanti anaknya kanker juga. Terus gue kayak masih segitunya ternyata pemikiran orang gitu. Dan gue waktu itu cerita sama temen gue di movie maker, terus dia ngomong gini, lo tau nggak selama lo cerita gue berpikir apa, kata dia gitu. Gue berpikir kalau ini ada dalam sebuah film, kata dia. Katakanlah akhirnya si anaknya ini kan nggak jadi menikah sama si survivor cancer ini kan. Saya kira si survivor cancer ini menikah sama laki-laki lain, punya anak sehat walafiat. Terus akhirnya si laki-laki ini menikah dengan perempuan yang tidak pernah kanker, namun akhirnya anaknya kanker. Terus kata temen gue gini, kira-kira naskahnya, skripnya, kata-kata penyesalan seperti apa yang ibu ini katakan kepada Tuhan? Gue langsung kayak, wah iya ya. Dan gue dari situ belajar bahwa gue nggak, bukan dalam hal ini doang, tapi di hal-hal lain untuk tidak menjengkali nasib orang. Maksudnya menjengkali kayak ya si ibu tadi bilang jangan menikah sama orang yang pernah kanker, ntar anaknya kanker juga gitu. Karena lo nggak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu kan. Yang lo cegah-cegah ternyata kejadiannya sama lo gimana kan, kayak gitu. Sekarang gini, kita ada platform, kita ngobrol di sini gitu ya. Bisa jadi atau gue mau bilang sangat mungkin bukan si ibu itu aja yang punya pikiran kayak gitu, jangan-jangan kan? Betul. Menurut gue ini bagian yang penting, bagian dari kita mengedukasi masyarakat juga. So sebenarnya yang benar kayak gimana sih untuk orang yang berpikiran seperti itu? Kalau dari kita tadi ngobrol, itu tuh sebenarnya nggak benar gitu kan? Iya. Nah kenapa nggak benar? Gitu. Karena gini, kalau dokter gue sendiri bilang, terus waktu itu gue pernah ikut seminar, ada dokter berkata demikian rupa juga,
Dan gue sempat ngobrol juga sama Kak Denada yang dia pengobatannya di Singapura, bahkan dokter di Singapura juga bilang mungkin memang seperti ini teorinya. Jadi kanker pada anak itu 4 hal. Bukan penyakit menular, bukan penyakit menurun, tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya, dan tidak dapat dicegah. Makanya dari situ gue selalu bilang, dari situ gue menyimpulkan bahwa ya gue memang dipilih untuk sakit kanker. Karena tidak bisa dicegah dan tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya. Kalau untuk anak-anak, karena ada anak-anak baru 9 bulan udah cancer. Kita kan nggak tahu dari mana. Bahkan dokter gue pernah ada orang tua muda bilang konsultasi bagaimana cara mencegah supaya anaknya sehat walafiat. Memang semua orang tua maunya anaknya sehat walafiat gitu kan. Tapi dokter gue bilang gini, ibu, berapapun biaya yang dikeluarkan untuk mencegah nih si babynya, ibaratnya menjadi garansi jaminan ketika dia lahir bahkan sampai dia umur dewasa tidak dikatakan kanker, itu nggak bisa. Ketika Tuhan sudah memilih dia untuk kanker ya karena tidak bisa dicegah dan tidak diketahui secara pasti. Untuk anak-anak ya, artinya untuk orang dewasa masih bisa dicegah gitu. Artinya gitu ya. Oke. Dan tidak menurun tadi itu yang tidak menurun dan tidak menular. Dan tidak menular. Dan apakah itu untuk anak-anak tadi itu kan spesifik banget? Apakah kalau untuk orang dewasa itu sejauh yang lu tahu atau lu nggak tahu? Sejauh yang gue tahu seharusnya untuk orang dewasa juga kanker itu tidak menular. Gitu. Bukan penyakit menular gitu. Bukan penyakit menular. Ya. Oke. Dan menurut gue ini sangat penting juga agar ya tadi untuk menghancurkan stigma seperti tadi. Betul. Gitu kan. Ya, karena memang sekarang gue juga kan punya komunitas para survivor nih, yang memang kita dulunya anak-anaknya pernah cancer, akhirnya kita punya komunitas. Memang sekarang fokus kita adalah awareness untuk masyarakat pada umumnya kayak gitu. Karena kalau gue pernah ditanya sih sama ada produser, dia tanya, Mbak Cindy takut nggak sih mengalami penolakan karena kan stigma masyarakat masih seperti ini gitu. Bahkan dia sendiri yang menyadari bahwa stigma masyarakat masih seperti ini tanpa gue pernah cerita kayak gitu. Berarti kan dia memang mengalami dong di lingkungannya, iya nggak sih? Nah terus dia bilang, kalau gue tuh lebih yang santai, lebih ke yang enggak, karena gue justru bersyukur ketika orang menolak gue karena hal itu. Jadi gue nggak perlu repot-repot hidup sama orang yang pemikirannya demikian. Ya, lebih baik tahu di awal gitu. Betul. Nah, terus ya kayak gitu. Nah, disinilah kita menyadari bahwa tapi nggak semua orang pemikirannya dan mentalnya mungkin sama kayak gue. Kalau gue mungkin kayak ya udah kalau lo nggak mau sama gue kayak gitu kan. Itu kan kenyataannya nggak kayak gitu juga gitu. Tapi kan ada orang yang sampai kepikiran, sampai akhirnya rendah diri, sampai akhirnya malu untuk kembali lagi ke ke lingkup sosial gitu. Karena kayak yang tadi Mas Ali bilang, kenapa gue memilih untuk berkontribusi dan memilih untuk kasarnya memamerkan bahwa gue adalah survivor di saat nggak semua orang mau mengakui dirinya sebagai survivor. Bahkan ada yang menutupi dirinya bahwa yaudahlah yang penting gue selesai pengobatan, orang-orang nggak perlu tahu kalau gue dulu pernah sakit. Nah karena itu mereka nggak siap untuk kembali ke masyarakat dan nggak siap untuk menerima stigma-stigma tersebut kayak gitu. Dan sekarang yang lo lakukan jadi apa? Lo aktif di Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Terus di bawah, jadi di yayasannya itu kan pendirinya tuh para ibu-ibu yang dulu anaknya sakit terus sekarang sembuh. Jadi ucapan syukur mereka adalah dengan membuat yayasan itu kayak gitu. Nah terus sekarang kita di bawah naungan yayasannya itu kita bikin komunitas namanya Cancer Buster Community. Itulah komunitas para penyintas kanker anak. Jadi orang-orang yang mungkin sudah agak lebih dewasa tapi saat mereka anak-anak mereka pernah kanker juga. Dan lo kan pernah cerita sama gue dulu juga bahwa ya yang lo lakukan ini, dan gue pun melihat lo sebagai orang yang
punya apa ya, kayak bahasa ini panggilan gitu ya. Ya untuk kembali ke kontribusi mensupport anak-anak yang juga mungkin masih mengalami apa yang dulu lu pernah alami gitu kan. Dan apakah ini sesuatu yang ingin terus lu jalankan ke depannya, karena lu kan punya pilihan melakukan berbagai macam hal kalau lu mau gitu. Tapi apakah ke depannya ini akan tetap jadi fokus lu juga untuk supporting anak-anak yang dan saat lo ketemu sama mereka itu anak-anak yang masih didiagnosa atau mungkin orang tuanya gitu ya, apa mungkin yang paling sering lo temukan gitu? Ada nggak sih hal-hal yang mungkin paling sering lo temukan atau paling sering lo rasakan saat lo ketemu dengan pasien atau orang tua pasien gitu? Gue selalu merasa setiap gue ketemu sama mereka tuh gue bertukar energi positif. Jadi bertukar tuh nggak satu arah gitu loh mas. Nggak cuma gue yang memberikan mereka semangat, nggak cuma gue yang sharing ke mereka, tapi dengan mendengarkan sharing mereka lagi, menjadi bahasanya menjadi telinga dan pundak untuk mereka. Justru di situ gue juga terisi kembali kayak gitu kan. Kayak misalnya gue pernah ketemu anak, terus gue tanya, ya kamu mau apa? Terus dengan polosnya mereka jawab, aku mau jalan. Terus gue kayak ternyata keinginan mereka tuh sesimpel itu loh. Sama halnya kayak gue dulu, gue cuma pengen sembuh dulu. Gue cuma pengen sembuh biar gue bisa main, biar gue bisa sekolah, kayak gitu kan. Tapi ya namanya manusia, terus gue udah mulai dewasa, keinginan duniawi gue jadi semakin banyak. Tapi dengan gue kembali mendengar hal-hal seperti itu, bikin gue balik lagi kayak, ayolah Sin, gitu kan. Apa sih yang lo kejar? Dulu lo pengen sembuh, lo mau gitu kan. Dulu lo mau sembuh, sekarang lo udah sembuh, kayak gitu kan. Terus kayak yang dengan pertama itu dengan gue bertukar dengan mereka, terus dengan gue menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah mereka, dan mereka kasih feedback bahwa terima kasih ya, maksudnya cuma dengan sebatas makasih ya kak, saya jadi percaya kalau anak saya bisa sembuh. Itu gue ngerasa wah, hidup gue nih benar-benar dipakai banget nih sama si pencipta kayak gitu. Karena doa gue selalu itu, setiap pagi gue selalu berdoa, pakai gue. Karena gue ngerasa kayak gue pernah dari yayasan ke kampus naik ojek, tukang ojeknya nanya, mbak kerja di situ, itu yayasan apa? Gue cerita yayasan kanker. Kenapa di situ? Karena saya dulu pernah kayak gini. Terus tukang ojeknya nanya gini, mbak pernah bertanya-tanya nggak, dari sekian banyak orang yang sakit kanker, kenapa mbak doang yang sembuh? Wow, gue tengah hari bolong ditanya kayak gitu sama tukang ojek, dan gue ngerasa kayak kalau gue nggak berguna, nggak bermakna buat orang lain, kayak pencipta juga kayak wah ngapain lo gitu nggak sih? Kayak dari ya benar, maksud gue itu dia teguran yang sampai sekarang masih gue ingat. Sekian banyak loh yang akhirnya pergi begitu aja karena si kanker ini, sementara gue dikasih kesempatan. Masa gue cuma buat diri gue sendiri? Gue berpikir bahwa enggak, nih berarti sehatnya ini bukan semata-mata dikasih buat gue doang, gitu. Dan datang di saat-saat yang sama sekali nggak disangka-sangka. Ya. Wow. Gue punya mungkin 1-2 pertanyaan yang sebetulnya template pertanyaan ini, tapi gue suka nanyain karena setiap orang kan punya journey-nya sendiri-sendiri, sehingga responnya pun bisa sangat bermacam-macam gitu. Pertama soal kegagalan. Kegagalan, kita semua pernah mengalami berbagai macam kegagalan. Kalau lu sendiri, gue tanpa mau berasumsi jawaban itu pasti berhubungan dengan cancer gitu. Jadi gue mau nanya sama lo tanpa asumsi apa-apa, kegagalan apa sih yang pernah lo alami yang membuat lo sangat down gitu? Ada nggak yang kalau yang bisa lo ingat gitu?
Dimana lo merasa paling down itu? Kegagalan apa ya? Kalau untuk cancer kayaknya nggak ada ya, saya kayak nggak ada. Tapi gue mungkin ini bisa dibilang suatu kegagalan karena balik lagi kayak ke awal dari SD tuh gue emang suka sekolah. Saya kira gue SMP sekolah dan segala macam. Terus gue kita kan kalau ibaratnya pernah menang, maunya menang mulu kan mas. Nah terus saya kira gue waktu SD NEM gue tertinggi. Saya kira gue masuk SMP favorit dan segala macam. Terus UN gue udah, wah gue bisa nih gitu kan, Terus akhirnya waktu itu gue zaman gue tuh udah ada kunci jawaban. Tapi gue nggak mau. Terus gue kayak, enggak, gue bisa gitu kan. Tapi hasilnya NEM gue di bawah anak-anak yang pakai kunci jawaban. Wah di situ gue nangis, nangisnya gue nggak terima. Gue kayak kan waktu itu om gue yang ngambil pengumumannya. Terus om gue tuh sampai bingung, kenapa nangis? Ini bagus katanya gitu kan. Tapi aku nggak mau karena aku jujur, karena aku ini kayak gitu kan. Terus kata om gini, Dek, nggak semua yang kamu idealkan itu ideal juga bagi orang-orang. Maksudnya kalau kamu jujur, kalau kamu berusaha, kamu pasti akan ini. Nggak selalu. Memang idealnya kan seperti itu ya. Kalau kita melakukan hal yang baik, hasilnya sih pasti baik. Tapi dan yang gue tangkap hasilnya baik, tapi nggak saat itu doang. Tapi nggak mesti saat itu gitu loh. Bisa hasilnya baik tapi di kemudian hari. Karena teman-teman gue NEM-nya tinggi-tinggi, mereka masuk negeri, adalah gue ambil sekolah pariwisata. Akhirnya gue ambil sekolah pariwisata swasta. Dan gue bisa berprestasi lagi akhirnya di situ, kayak gitu kan. Dan dari situ makanya gue akhirnya kerja dulu 1 tahun, terus baru gue kuliah. Dan ya itu akhirnya gue merasa bahwa oh mungkin memang ini jalannya. Kalau mungkin dulu NEM gue bagus, mungkin gue SMA, mungkin gue nggak bisa langsung kerja kayak sekarang gitu. Karena gue dulu ngerasain yang teman-teman gue masih sekolah, tapi gue udah bisa kesana kesini pakai duit sendiri yang kayak gitu kan. Terus gue bisa dibilang cukup mandiri secara finansial. Dan oh ya udahlah, mungkin memang jalannya seperti ini kayak gitu. Tapi dari situ gue belajar bahwa ketika lo gagal kan pilihannya adalah lo masih mau nangis-nangis terus atau akhirnya lo cari jalan lain biar lo bisa berhasil, gitu gak sih? Karena kalau gue gagal nih, gue di bawah teman-temanku, tapi gue masih ngikutin mereka. Akhirnya gue masih ikut mereka kayak SMA lagi, terus nanti UN-nya yang pakai kayak gitu-gitu lagi, kayak udah nggak sehat. Akhirnya gue cari jalan gue bisa berkembang di mana nih, kayak gitu. Karena gue di SMK gue ujiannya bukan ujian yang pakai kunci gitu, ujiannya gue praktek. Ujiannya kan praktek kan di depan asesornya gitu. Lo mau curang kayak gimana kalau lo praktek ditontonin kan gitu. Kira gue ya udahlah. Menarik. Kalau tadi bicara kegagalan, sekarang bicara soal sukses. Pemahaman lo mengenai sukses yang lo pahami sekarang sama yang lo pahami dulu saat lo masih lebih muda, sekarang juga masih muda tapi dulu ada perubahan nggak? Kalau flashback sebentar. Sukses harusnya sih ada, dan sepertinya sih ada. Kalau mungkin gue dulu kalau anak-anaknya ngerasa sukses adalah ketika gue sukses, ketika diri gue sukses. Tapi kalau buat gue sekarang sukses, berhasil adalah ketika apa yang lo lakukan itu bermanfaat bagi orang lain, itu dapat dirasakan oleh banyak orang. Saat itu lo merasa sukses? Yes. Gue bisa bilang kayak
suksesnya gue tuh bukan gue sekali, maksudnya gue sukses nih gitu. Kalau mungkin penulis, boom, bukunya laris manis, banyak ini sukses gitu. Justru kesuksesan gue adalah ketika ada yang baca buku gue dan mereka say thanks dengan, Kak, aku udah baca bukunya, akhirnya aku merasakan bahwa hidup tuh seperti ini, aku lebih bersyukur kayak gini. Itu kesuksesan gue sebagai penulis. Lebih banyak yang pembaca buku lo, apakah kalau dari yang lo tahu gitu maksud gue, apakah lebih banyak mereka yang baik pasien ataupun keluarga pasien atau lebih luas? Mungkin 60-40. 60 yang pasien dan orang tua, justru banyak juga yang tidak dalam ranah perkankeran itu, kayak gitu. Gue termasuk orang yang membaca bukunya dan alhamdulillah dan insya Allah bukan termasuk orang yang terkena maupun keluarga itu ya, mudah-mudahan insya Allah gitu, amin. Dan ini pun buku yang amat sangat luar biasa keren. Gue ada kesempatan sekarang, gue pernah menyampaikan sama lo dan gue mau menyampaikan lagi tuh, thank you juga lo menulis buku ini, karena menurut gue ini pembelajaran buat siapapun juga. Gue ada satu pertanyaan lagi nih. Apa, Mas? Kalau gue lihat ini pertanyaan kayaknya agak nyeleneh sedikit. Gue ngelihat lo di Instagram itu lo nggak ada profile picture-nya ya. Gue tuh sampai mikir ini nih Cindy ini lupa masang profile picture atau sengaja, tapi kok kayaknya kalau lupa kayaknya nggak mungkin. Masa lupa bertahun-tahun ya? Gue memang sengaja tidak sengaja tidak pakai profile picture di hampir semua sosial media gue. Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp juga tadinya nggak pakai. Cuma karena WhatsApp kan lebih ke kontak ya, biar orang lebih gampang kenal atau apa. Karena menurut gue profile picture itu first impression orang ngelihat kita, gitu Mas. Dan gue masih gue nggak mau menonjolkan. Contoh misalkan gue pasang profile picture ketika gue jadi pembicara gitu, tapi gue kan nggak melulu itu gitu loh. Jadi ketika lo pengen tahu gue ya lo lihat aja feeds Instagram gue atau lo lihat aja isi Facebook gue gitu. Karena itu pun gue terapkan ke orang lain, maksudnya kayak kalau orang, contoh misalkan teman gue ada yang mau minta dikenalin gitu kan, ini dong, coba dong kirim fotonya gitu. Gue nggak mau kirimin satu foto, kayak lo lihat aja Instagramnya dan lo nilai sendiri gitu. Karena kan foto itu kan merepresentasikan seseorang ya. Takutnya gue salah gue kirim dia yang misalkan lagi terlihatnya kayaknya orangnya selengean deh gitu kan, padahal sebenarnya nggak juga. Kalau lo lihat foto yang lain dia juga ada yang lebih ini kayak gitu sih. Kayak gue nggak pakai profile picture. Ada nggak yang nanya itu selain gue, ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada? Pernah ada teman gue. Ada teman gue kayak, kalau nggak pakai ini kayak nggak lah, gue bilang gitu kan, karena itu kan ntar first impression orang ke gue gitu kan. Jadi kayak lo mau nilai banyak ya lo lihat sendiri kayak gitu. Gue penasaran, dari waktu itu gue pengen nanya sama lo soalnya. Tapi sekali lagi, ini kita endingnya pertanyaan yang agak jelas tapi jujur gue sekali lagi thank you banget udah datang ke sini. Terima kasih udah sharing. Again gue dapat pembelajaran baru dari lo. Dan gue yakin semua yang nonton juga dan mendengarkan juga bisa mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat dan mudah-mudahan juga dimanfaatkan. Ya kan. Nah, buat lo yang mau tahu lebih banyak mengenai sini, lo juga bisa lihat kalau lo nonton ini di YouTube, karena ini ada di Spotify juga. Nah, kalau di YouTube lo lihat ke bawah di bagian description, lo bisa ngeliat info mengenai sini juga, Instagramnya juga di mana. Memang nggak ada profile picture-nya, jadi kalau lo lihat, lo ini bener nggak sih akunnya, itu bener. Gitu. Justru yang bener adalah yang nggak ada profile picture-nya. Nah, dan kalau lo mau tahu lebih banyak, nanti lo bisa lihat mengenai buku ini juga, Nama Tengahku Mukjizat, versi bahasa Indonesia dan juga sekarang ada versi bahasa Inggrisnya juga ya. So sekali lagi thank you so much, sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya.
dan datang 1 jam lebih awal sebelum interview dimulai. By the way, gue buka, gue kaget tadi. So, terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Ali. Thank you so much. Dan buat teman-teman semua juga, men, jangan lupa komen, like, subscribe. Anyway, jadi setiap kali ada video baru juga dapat notifikasi juga. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Thank you Mas Ali.